Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Pernah tidak kalian merasa bingung saat berdiri di depan kios burung, melihat dua ekor murai batu yang sama-sama gagah, tapi harganya beda jauh? Penjual bilang yang satu Medan, yang satu lagi Lampung Super. Secara sekilas, bagi mata pemula, keduanya hampir tidak ada bedanya. Tapi jangan salah, kalau sampai keliru pilih, dampaknya bisa ke performa di gantangan atau bahkan nilai investasinya. Video kali ini akan mengupas tuntas secara mendalam tentang 5 perbedaan fisik yang sangat spesifik antara murai batu Medan dan Lampung Super. Kita tidak akan bicara yang umum saja, tapi masuk ke detail yang jarang dibahas di forum-forum burung. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak tertipu oknum pedagang nakal. Sebelum kita masuk ke poin pertama, kita harus sepakat dulu bahwa kedua jenis burung ini punya kelebihan masing-masing. Murai batu Medan sering dianggap sebagai rajanya karena ekornya yang eksotis. Sementara Lampung Super dikenal dengan mental fighternya yang gahar dan suara yang tembus. Namun, masalahnya adalah banyak persilangan atau bahkan burung dari daerah lain yang dilabeli Medan demi menaikkan harga. Memahami anatomi fisik adalah kunci utama bagi kita para penghobi agar bisa membedakan kualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ucapan penjual. Mari kita mulai bedah dari bagian yang paling ikonik, yaitu pola dan struktur ekornya yang legendaris. Poin pertama yang paling krusial adalah struktur tulang ekor atau lidi. Pada murai batu Medan, ekornya tidak hanya panjang, tapi memiliki karakteristik lengkungan yang luas atau sering disebut menjuntai. Panjangnya bisa mencapai 25-30 cm untuk kualitas premium. Jika kalian perhatikan dengan saksama, tulang ekor Medan cenderung lebih tipis dan fleksibel, sehingga saat burung bergerak, ekornya akan terlihat bergoyang dengan anggun seperti selendang. Pola bulu putih di ekor Medan juga sangat khas, biasanya terdiri dari 4 pasang bulu putih yang memiliki motif garis hitam membelah secara horizontal yang sangat rapi. Ini adalah identitas utama yang sulit dipalsukan oleh jenis lain. Berbeda dengan Medan, murai batu Lampung Super memiliki karakter ekor yang lebih kaku dan tegak lurus. Panjang ekornya biasanya berada di kisaran 12-18 cm saja. Tekstur tulang ekor atau lidinya jauh lebih tebal dan keras. Itulah sebabnya ekor Lampung jarang terlihat melengkung ke bawah. Saat burung ini sedang membusungkan dada atau bertarung, ekornya akan bergerak naik turun dengan kaku, memberikan kesan gagah dan ringkas. Bagi kalian yang suka burung dengan tampilan atletis dan tidak terlalu ribet dengan perawatan ekor yang panjang, Lampung Super seringkali jadi pilihan, karena bulu ekornya tidak mudah patah saat burung aktif bergerak di dalam sangkar. Sekarang kita turun ke bagian dada. Perbedaan warna di area ini sangat halus, namun nyata jika dilihat di bawah sinar matahari. Murai batu Medan cenderung memiliki warna bulu dada coklat tua kemerahan yang sangat pekat, atau sering disebut warna tembaga. Warna ini terlihat solid dan menyatu dari pangkal leher hingga batas perut. Sedangkan pada Lampung Super, gradasi warnanya biasanya lebih muda atau cenderung ke arah oranye cerah. Beberapa penghobi senior sering menyebutnya warna oranye kunyit. Jika kalian menjemur kedua burung ini berdampingan, kalian akan melihat bahwa pantulan warna pada dada Medan terasa lebih dalam dan gelap, sementara Lampung terlihat lebih terang dan mencolok. Poin ketiga ini sering terlewatkan oleh pemula, yaitu anatomi kepala. Murai batu Medan umumnya memiliki bentuk kepala yang lebih dolalak atau sedikit membulat di bagian atas, namun terlihat ramping saat dilihat dari samping, memberikan kesan yang elegan. Matanya biasanya terlihat sangat menonjol atau melotot, dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Di sisi lain, Lampung Super memiliki bentuk kepala yang cenderung lebih kotak atau papak di bagian atasnya. Kesan yang muncul dari kepala Lampung adalah kesan galak dan garang. Posisi matanya seringkali terlihat lebih masuk ke dalam dengan garis alis yang lebih tegas, yang secara psikologis mencerminkan karakter fighternya yang sangat tinggi dan tidak mudah menyerah saat berhadapan dengan lawan. Mari kita bicara soal postur secara keseluruhan. Murai batu Medan sering digambarkan sebagai burung yang memiliki postur atletis memanjang. Tubuhnya terlihat proporsional dengan leher yang panjang, yang membantu mereka saat melakukan tembakan suara dengan volume maksimal. Berat badannya terasa pas, tidak terlalu gemuk namun berisi. Sementara itu, Lampung Super memiliki postur tubuh yang cenderung lebih pendek dan bulat,
atau sering disebut ngetel. Meskipun tubuhnya lebih kecil dibanding Medan, Lampung Super punya otot-otot yang terlihat lebih padat, terutama di bagian dada dan paha. Postur ini sangat mendukung mereka untuk tampil Spartan di lapangan, dengan durasi kerja yang sangat lama, tanpa terlihat kelelahan yang berarti. Nah, bicara soal menjaga postur dan stamina burung agar tetap prima, seperti yang kita bahas tadi, nutrisi harian tentu memegang peranan paling penting. Memilih pakan yang tepat seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi produk-produk yang sudah terbukti kualitasnya oleh para pakar kicau mania untuk memastikan murai batu kesayangan kalian, baik itu Medan maupun Lampung, bisa tampil maksimal dengan bulu yang mengkilap dan mental yang stabil. Poin terakhir yang sangat teknis adalah bagian kaki. Ini adalah cara paling jitu untuk melihat keaslian burung. Mulai batu Medan asli biasanya memiliki kaki yang berwarna hitam pekat atau merah gelap, dengan tekstur sisik yang terlihat lebih halus namun rapat. Pada burung yang sudah berumur, sisiknya akan terlihat menumpuk dengan sangat rapi. Berbeda dengan Lampung Super, kakinya cenderung memiliki warna yang lebih bervariasi, mulai dari hitam kecoklatan hingga warna yang agak terang. Tekstur sisik kaki Lampung Super seringkali terlihat lebih kasar dan menonjol. Perbedaan tekstur kaki ini sebenarnya dipengaruhi oleh habitat asal mereka di alam liar, di mana Medan yang berasal dari daerah hutan yang lebih lembab memiliki adaptasi kulit kaki yang berbeda dengan Lampung. Mungkin kalian bertanya, apa hubungannya fisik dengan suara? Secara anatomi, paruh murai batu Medan yang biasanya sedikit lebih panjang dan tebal memungkinkan mereka memproduksi suara dengan resonansi yang lebih dalam dan ngebas. Itulah mengapa Medan terkenal dengan suara angkatan yang mewah. Sedangkan Lampung Super, dengan paruh yang cenderung sedikit lebih lancip, lebih mahir memproduksi suara-suara tajam dengan frekuensi tinggi atau melengking. Jadi, perbedaan fisik yang kita bahas tadi sebenarnya adalah alat bagi mereka untuk mengeluarkan karakter suara masing-masing. Memahami fisik, berarti kalian sedang memahami potensi suara yang akan dihasilkan burung tersebut nantinya saat sudah mapan. Kicau mania harus waspada. Saat ini banyak sekali beredar burung yang disebut Medan, padahal sebenarnya adalah hasil silangan yang ciri fisiknya dibuat semirip mungkin. Salah satu trik oknum adalah dengan menyambung ekor atau mencabut bulu tertentu agar polanya berubah. Untuk menghindarinya, periksalah bagian pangkal ekor. Pada burung asli, pertumbuhan bulunya terlihat alami dan tidak ada bekas lem atau posisi bulu yang tidak simetris. Selain itu, perhatikan cara burung tersebut berdiri. Burung Medan asli punya kewibawaan yang berbeda. Mereka sering berdiri tegak dengan pandangan yang tenang namun waspada. Tidak gerasak-gerusuk seperti burung yang stres akibat paksaan perubahan fisik. Perbedaan fisik ini sebenarnya adalah hasil evolusi ribuan tahun di habitatnya masing-masing. Hutan di Sumatera Utara yang cenderung lebih lebat dan luas, memberikan ruang bagi murai Medan untuk mengembangkan ekor panjang sebagai alat keseimbangan saat bermanuver di antara pepohonan besar. Sementara di daerah Lampung, kondisi geografis yang mungkin sedikit berbeda, memaksa burung ini memiliki tubuh yang lebih ringkas agar lebih lincah. Dengan memahami latar belakang habitat ini, kita jadi lebih menghargai mengapa fisik mereka berbeda. Jadi, jangan memaksakan Lampung Super harus punya ekor panjang, karena itu memang bukan kodrat alaminya. Terimalah keunikan fisik mereka sebagai sebuah kelebihan. Kalau kalian terpaksa harus memilih di kandang ombyokan, cara tercepat adalah dengan melihat katuranggan. Carilah yang memiliki mata paling melotot dan paruh yang lurus sejajar dengan mata. Untuk membedakan Medan dan Lampung di ombyokan, lihatlah saat burung tersebut sedang diam. Murai Medan biasanya akan sedikit menurunkan sayapnya, ngelowo tipis, yang menunjukkan panjang ekornya yang dominan. Sedangkan Lampung akan selalu terlihat siaga dengan sayap yang tertutup rapat ke badan. Jangan terburu-buru, perhatikan minimal 10-15 menit sampai burung merasa nyaman dan menunjukkan postur aslinya. Karena di kandang ombyokan biasanya burung cenderung ketakutan dan menyembunyikan ciri fisiknya. Fisik yang bagus tidak akan bertahan lama tanpa perawatan yang tepat. Untuk murai Medan, kalian harus ekstra hati-hati dengan kebersihan sangkar agar ekor panjangnya tidak rusak atau terkena kotoran yang bisa menyebabkan bulu patah. Gunakan sangkar ukuran nomor 1 yang lebih luas. Untuk Lampung Super, fokuslah pada penjemuran yang konsisten untuk menjaga kepadatan bulu dadanya yang oranye agar tidak pudar. Karena Lampung punya metabolisme yang kencang,
Mereka butuh asupan nutrisi yang bisa menjaga kilau bulu hitam di punggungnya agar tetap terlihat kebiruan saat terkena cahaya. Perawatan fisik adalah investasi agar harga burung kalian tetap stabil atau bahkan naik. Ada mitos yang bilang kalau ekor pendek pasti Lampung dan ekor panjang pasti Medan. Ini salah besar. Ada juga murai Lampung yang punya ekor lumayan panjang, dan ada Medan yang ekornya tidak terlalu panjang karena faktor genetik atau kekurangan gizi saat trotol. Jangan hanya terpaku pada satu ciri saja. Gunakan metode akumulasi. Cek ekornya, lalu cek warna dadanya, lalu cek bentuk kepalanya, baru kemudian simpulkan. Jika dari 5 poin tadi hanya satu yang masuk kriteria Medan, maka besar kemungkinan itu adalah burung persilangan atau jenis lain. Jadilah pembeli yang cerdas dengan melihat burung secara holistik atau menyeluruh. Jika bicara dari sisi ekonomi, memang murai batu Medan masih memegang kasta tertinggi dalam hal harga jual. Fisiknya yang mewah membuatnya memiliki nilai gengsi yang tinggi. Namun dari sisi prestasi di gantangan, Lampung Super seringkali memberikan kejutan. Banyak jawara nasional yang sebenarnya adalah Lampung Super karena mentalnya yang stabil. Jadi, pilihannya kembali ke kalian. Apakah kalian mencari keindahan fisik untuk pajangan di rumah dan kebanggaan, Medan? Atau kalian mencari petarung sejati yang fisiknya ringkas namun bertenaga, Lampung Super? Keduanya adalah investasi yang bagus, asalkan kalian mendapatkan indukan atau burung yang benar-benar asli, sesuai ciri yang kita bahas. Mari kita ringkas kembali. Pertama, ekor Medan lentur dan melengkung, sementara Lampung kaku dan lurus. Kedua, dada Medan coklat tembaga pekat, sedangkan Lampung oranye cerah. Ketiga, kepala Medan membulat anggun, Lampung lebih kotak dan garang. Keempat, postur Medan memanjang atletis, Lampung kompak dan padat. Kelima, sisi kaki Medan hitam atau merah gelap halus, sementara Lampung lebih kasar dengan warna bervariasi. Kelima poin ini adalah senjata kalian agar tidak lagi bingung membedakan keduanya. Ingat, setiap burung punya jiwa, jadi apapun pilihannya, pastikan kalian merawatnya dengan sepenuh hati, karena burung yang terawat akan membalasnya dengan kicauan yang indah. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira murai batu yang kalian punya di rumah masuk kategori yang mana nih? Atau mungkin kalian punya pengalaman unik saat membeli burung, dan ternyata fisiknya tidak sesuai dengan labelnya? Yuk, bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Kita belajar bareng-bareng di sini, karena dunia kicau mania itu sangat luas, dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Jangan lupa juga untuk klik jempol ke atas kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan bagikan ke teman-teman komunitas kalian, agar tidak ada lagi pemula yang tertipu soal perbedaan Medan dan Lampung Super ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai menit terakhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten edukatif seputar dunia burung berkicau. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Cinta Kicau Mania. Di video selanjutnya, mungkin kita akan bahas bagaimana cara merawat trotolan agar ekornya bisa tumbuh maksimal. Jadi, pastikan lonceng notifikasinya sudah aktif ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi dan salam kicau mania.